Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi BMI, wabarakatuh. salam Koperasi Indonesia. Jos. Dari kantor pusat Jos. Koperasi BMI di Gading Serpong Tangerang, kami menghaturkan salam silaturahmi, salam sehat kepada seluruh pecinta dan pegiat koperasi di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan langsung secara live streaming di YouTube kita, klik BMI News. Salam militansi, saya sampaikan juga kepada BMI Clickers, keluarga BMI, dimanapun Anda berada, lebih khusus kepada seluruh anggota prioritas Koperasi BMI yang hadir saat ini di Zoom meeting, mengikuti forum partisipasi anggota prioritas Koperasi BMI. Pecinta dan pegiat koperasi di seluruh Indonesia, kondisi pandemi tentu saja menjadi tantangan besar bagi koperasi untuk dapat eksis menjalankan usahanya. Peran koperasi sebagai wadah pelaku usaha mikro dan sumber permodalan dihadapkan pada tantangan berat. Bahkan Menteri Koperasi dan UKM merilis bahwa ada sekitar 1.785 koperasi yang terdampak pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini tentu saja ada 3 tantangan yang setidaknya dihadapi oleh koperasi. Pertama, menurunnya penjualan dan permintaan pasar karena ada pembatasan pergerakan manusia yang tentu saja menghambat proses produksi dan distribusi barang. Yang kedua, masalah likuiditas. Kondisi pandemi tidak hanya berimplikasi pada koperasi secara kelembagaan, tetapi langsung terhadap anggota koperasi. Banyak anggota yang kesulitan membayar angsuran, bahkan menarik simpanan. Ini ujian bagi likuiditas dan solvabilitas koperasi. Ketiga, tentu inovasi produk, menciptakan produk kreatif, inovatif, sesuai kebutuhan pasar, dan menjadi strategi operasi untuk menjaga kelangsungan usaha. Di balik semua tantangan itu, ada satu momentum mengapa koperasi saatnya unjuk gigi sekarang ini. Karena koperasi adalah model perekonomian rakyat dengan nilai gotong royong dan ajas kekeluargaan yang sangat memungkinkan koperasi dapat bertahan mengarungi pandemi. Peran anggota sebagai pemilik, sebagai pengguna, dan sebagai pengendali harus betul-betul dimaksimalkan dalam situasi pandemi seperti ini. Kita semua harus patahkan stigma negatif bahwa koperasi itu kerdil dan tidak berdaya saing. Justru saat pandemi inilah kita harus lebih maju dari usaha lainnya, dari badan usaha lainnya. Karena koperasi ini milik bersama, saling tolong-menolong, saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada jalan yang lebih utama kecuali membangkitkan partisipasi anggota dalam berbagai bentuk, baik peningkatan berbagai macam simpanan untuk memperkuat likuiditas koperasi ataupun menyalurkan zakat infak sedekah wakaf di koperasi kita. Jika jumlah dana simpanan di perbankan saja lagi acara ya. Dalam masa pandemi diklaim justru malah meningkat, maka hari ini kita akan buktikan kepada seluruh dunia bahwa koperasi yang dimiliki oleh anggota bisa lebih dari itu berbuat nyata dengan segenap partisipasi anggotanya. Untuk itulah kami mengundang 30 orang anggota prioritas Koperasi BMI untuk meneguhkan semangat dan membangkitkan sense of ownership terhadap Koperasi BMI. Dan kepedulian kita serta keteguhan kita dalam berkoperasi yang Indonesia akan dilihat oleh ribuan pecinta pegiat koperasi di seluruh Indonesia hari ini, hingga koperasi benar-benar terbukti tangguh menghadapi pandemi. Bersama kita telah hadir Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Teten Mas Duki. Beliau nanti akan memberikan keynote speech selama kurang lebih 15 menit dengan topik pembahasan bahwa koperasi harus membangun partisipasi anggota secara maksimal. Terima kasih telah berkenan hadir di forum kami. Bapak Menteri, Assalamualaikum, salam sehat Pak. Selanjutnya, berkenan hadir juga Assalamualaikum Pak Menteri, salam sehat Pak. Ya, salam untuk semuanya. Selanjutnya berkenan hadir juga Bupati Tangerang yang terhormat Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Nanti beliau akan memberikan invitation speech, ajakan untuk berpartisipasi dengan menegaskan bahwa Koperasi BMI adalah mitra terdepan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat.
Assalamualaikum Pak Bupati. Salam sehat Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berkenan bergabung. Yap. Yang selanjutnya juga hadir Bapak Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, Bapak Ahmad Jabali. Nanti beliau akan menegaskan bahwa koperasi BMI adalah sehat dan sangat berkualitas. Jadi jangan ragu untuk terus meningkatkan partisipasinya di koperasi BMI. Assalamualaikum Pak Deputi. Salam sehat Pak Deputi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selanjutnya ada Presiden Direktur Koperasi BMI, Bapak Kamarudin Batubara, yang nanti beliau akan mengemukakan mengenai likuiditas koperasi BMI hingga betul-betul yakin bahwa koperasi BMI dalam keadaan stabil dan sangat prudent. Assalamualaikum Pak Kamabara. Salam sehat Pak. Selanjutnya hadir juga dari kalangan profesional, yaitu Mitra Kopmen BMI, Presiden Direktur PT Indaco Warna Dunia, salah satu manufaktur cat dekoratif di Karanganyar, Jawa Tengah, Bapak Iwan Adranakus, yang nanti beliau akan menyajikan tema bahwa koperasi BMI adalah mitra terpercaya dalam bisnis dan pengembangan usaha yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Selamat siang Pak Iwan, salam sehat Pak. Selamat siang, salam sehat. Oke. Selamat siang. Terima kasih. Salam sehat dari Solo. Ya. Selanjutnya nanti setelah narasumber, maka kita akan minta kesediaan 30 orang anggota prioritas untuk memberikan testimoni speech selama masing-masing 1 menit. Bagaimana sebetulnya motivasi mereka sehingga menyimpan dananya di koperasi BMI dan membantu saudaranya yang lemah dengan pola pemberdayaan yang dikembangkan di koperasi BMI. Nanti juga ada sesi tanya jawab, 3 pertanyaan dari YouTube, diambil yang 3 terbaik. Dan jangan lupa ada giveaway dari panitia berupa simpanan yang nilainya masing-masing 200.000 dan langsung menjadi anggota koperasi BMI. Nanti panitia akan mengundi 5 orang dari YouTube. Setelah itu ada gelar partisipasi juga dan Jiswap, nanti akan dipandu oleh rekan saya, Pak Larto, dan manajer Jiswap, Pak Casmita, langsung dari studio podcast Koperasi BMI. Ada juga lelang buku, model BMI Syariah dan Ekonomi Syariah. Model BMI Syariah, penulisnya Pak Kamarudin Batubara, dan Ekonomi dan Keuangan Syariah, isu-isu kontemporer oleh pengawas Syariah Koperasi BMI, Bapak Henry Tanjung. Nanti kita akan lelang untuk pembangunan musola kita di Gerai Tangerang Gemilang, infaknya. Terima kasih kami sampaikan kepada sponsor kami, PT Indaco Warna Dunia, dan majalah Peluang yang telah mensupport kami dalam acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh pecinta dan pegiat koperasi yang ada di YouTube kita, yang menyaksikan live streaming. Jangan lupa tetap semangat. Ini hadir dari Sabang sampai Merauke, sudah ada. Salam hormat, salam sehat, salam koperasi Indonesia. Jangan lupa tonton, like, subscribe, and share. Baik, untuk mengefektifkan acara ini, kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maras Koperasi dan Koperasi BMI. Silakan operator Mas Adit. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku diri yang kau hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsaku dan semuanya.
lagu Malas Koperasi. Selanjutnya lagu Malas Koperasi BNI. Kami adalah Koperasi BNI, Koperasi untuk Indonesia, melayani dengan hati nurani untuk dapat saling berbagi dengan asas kekeluargaan mensejahterakan seluruh anggota untuk dapat maju bersama-sama dengan semangat membara, menjalankan prinsip koperasi sesuai jati diri untuk menjadi yang mandiri, berkarakter dan bermartabat. Syariah Islam tujuan kami, ridho Allah yang akan kami cari. Bahu membahu membangun negeri bersama Koperasi BNI dengan asas kekeluargaan mensejahterakan seluruh anggota untuk dapat maju bersama-sama dengan semangat membara, menjalankan prinsip koperasi sesuai jati diri untuk menjadi yang mandiri, berkarakter dan bermartabat bersama Koperasi BNI, Benteng Mikro, Benteng Muamalah Indonesia. Baik, terima kasih Mas Adib, operator. Baik, Bapak Ibu pecinta pegiat koperasi di seluruh Indonesia, kita tiba pada inti acara. Yang pertama kali akan diawali dengan penyampaian keynote speech dari Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, yang nanti akan menyampaikan tema bahwa koperasi harus membangun partisipasi anggota secara maksimal. Kepada Bapak Menteri, Bapak Teten Mas Duki, kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya hormati Pak Bupati, Pak Jaki, juga Ketua Koperasi BMI, Pak Kamarudin Batubara, Bapak Ibu sekalian semuanya anggota Koperasi BMI. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, saya sudah diundang dalam diskusi siang ini. Tadi saya kira sudah disampaikan bahwa memang saat ini di tengah pandemi COVID-19 banyak koperasi yang terdampak ya karena banyak anggota yang menarik simpanan atau tidak sanggup membayar cicilan karena memang pandemi COVID dengan kebijakan PSBB ya social distancing banyak yang pendapatannya menurun, omsetnya menurun, pendapatan turun sehingga banyak yang kesulitan untuk membayar cicilan. Nah, karena itu pemerintah sudah membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional untuk membantu masalah cash flow yang dialami oleh UMKM dan koperasi. Dan saat ini kita sudah pada tahap percepatan ya untuk segera membantu UMKM dan usaha mikro dan koperasi yang terdampak. Dari sisi demand, kita juga mencoba membantu penyerapan produk ke UMKM dan saat ini saya kira kita sudah punya kebijakan di mana belanja pemerintah saat ini ada sekitar 321 triliun untuk digunakan untuk menyerap produk ke koperasi dan UMKM. Nah, yang diperlukan sekarang bagaimana percepatan dan kemudahan pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat LKPP dan juga platform digital yang di bawah 50 juta. Saya kira ini penting kita semua mendampingi para pelaku usaha kecil untuk menyiapkan produknya, mengkurasi produknya, lalu onboarding di e-katalognya LKPP, lalu di platform digital, termasuk juga kita sekarang ada komitmen dengan Kementerian BUMN untuk bisa menyerap produk UMKM. Saat ini baru 9 BUMN tergabung dalam pasar digital BUMN dengan nilai 35 triliun dan saya kira ini akan terus ditambah sehingga nanti antara belanja pemerintah dan BUMN ini pasar yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Bukan saja pada masa pandemi, tapi ini akan terus berlanjut. Di Undang-Undang Cipta Kerja bahkan sudah dilegalkan lah ya 40% belanja pemerintah untuk produk UMKM dan sekarang juga untuk mempermudah akses usaha, akses pasar bagi UMKM dan koperasi di sentra-sentra usaha ya seperti terminal, stasiun, lalu juga bandara, di rest area ini sudah diberikan kepada UMKM ya sebagian. Nah ini saya kira satu hal yang cukup bagus. Nah yang kedua saya ingin memberikan apresiasi kepada BMI yang saya kira terus melakukan inovasi untuk mendorong bergabung menjadi anggota koperasi. Saya lihat pertumbuhannya cukup bagus. Nah, ini saya kira satu model yang baik dari BMI bagaimana mendorong orang per orang ya untuk dari skala-skala bisnis kecil bergabung dalam koperasi. Ini saya kira cukup bagus dan yang saya kira dipentingkan adalah
bagaimana setelah bergabung dalam koperasi, ya, kemudian unit-unit usaha yang kecil-kecil dari anggota koperasi ini juga kemudian dieskalasi, ditransformasi menjadi usaha-usaha kolektif. Ya, jangan, saya kira kalau menjadi anggota koperasi tapi tetap usahanya sendiri-sendiri. Nah, ini yang saya kira penting kita lakukan inovasi-inovasi kelembagaan usaha, ya, di sektor UMKM ini. Karena saya kira kesejahteraan di usaha mikro ini kemudian sulit dikembangkan karena memang kelembagaan usahanya perorangan, kecil-kecil, dan tidak dalam skala ekonomi. Nah, maka karena itu ketika mereka sudah bergabung dalam koperasi, saya kira harus dikembangkan usahanya juga secara kolektif. Ya, ini yang saya kira jadi penting. Nah, saat ini koperasi secara keseluruhan ada sekitar 123.000, tapi kalau kita lihat dari keikutsertaan masyarakat Indonesia berkoperasi itu masih relatif sangat rendah, ya, dan ada tren terus turun. Saat ini cuma 8,41% rasio penduduk yang berkoperasi. Nah, ini masih separuh dari warga dunia yang berkoperasi, yaitu 16,31%. Nah, ini saya kira harus menjadi catatan bagi kita, kenapa orang Indonesia tidak suka berkoperasi, ya, padahal sering kita mendengar jargon bahwa koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional. Nah, tampaknya ini masih sebuah cita-cita yang harus kita perjuangkan, karena prakteknya memang kapan ekonomi Indonesia didominasi oleh koperasi. Saya kira belum. Ini yang saya kira agenda besar kita. Karena itu maka penting juga kita sekarang bagaimana mendorong pertumbuhan koperasi itu. Dan juga bukan hanya soal pertumbuhannya, tapi juga produktivitasnya. Kalau kita lihat juga kontribusi kepada PDB-nya masih kecil sekali. Ya, kontribusi UMKM terhadap PDB itu sekitar 60%. Ya. Koperasi hanya 0,97%. Jadi 1% pun belum. Nah, ini saya kira tantangan bagi koperasi, sementara kalau dunia kan 4,3% kontribusinya terhadap PDB. Nah, ini tantangan bagi koperasi di kita, selain tadi jumlahnya kita tambah, kita tumbuhkan, yang kedua juga produktivitasnya. Ya. Karena itu tadi inovasi kelembagaan menjadi sangat penting. Nah, karena itu maka di Undang-Undang Cipta Kerja, kita sekarang coba permudah untuk pendirian koperasi itu. Dari 20 orang menjadi 9 orang. Bahkan nanti koperasi juga kita dorong untuk masuk ke sektor-sektor strategis. Karena itu maka wilayah-wilayah tertentu yang di bawah 10 miliar, sekarang kita proteksi jangan sampai masuk usaha besar. Kalaupun masuk, mereka harus bermitra dengan UMKM atau dengan koperasi. Nah, secara umum kami ingin mendorong tadi, ya, kebijakan umum pemerintah sekarang sudah kita siapkan berbagai intervensi untuk mendorong agar UMKM yang kecil-kecil, perorangan, dalam skala non ekonomi ini kita dorong mereka berkoperasi. Ya. Nah, jadi ini strategi kita, karena pemerintah juga perlu ke depan bermitra dengan koperasi untuk pengembangan usaha UMKM, terutama yang mikro dan ultramikro. Nah, ini saya kira cukup besar jumlahnya, ada sekitar 60 jutaan. Saya kira
Mereka yang saat ini butuhkan adalah lebih banyak ke modal kerja yang murah dan mudah untuk bisa menghidupi keluarga, untuk bisa menyekolahkan anak, dan lain sebagainya. Nah, saya kira tidak perlu pendampingan terlalu besar, dan ini saya kira jadi penting. Nah, 60% pelaku usaha mikro, termasuk juga anggota koperasi, itu berusaha di sektor makanan minuman. Ya. Nah, karena itu di Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang kita berikan fasilitas sertifikasi halal gratis untuk usaha mikro dan kecil. Gratis artinya disubsidi oleh pemerintah. Jadi ini juga kemudahan usaha lainnya kita juga lakukan, ya, baik itu perizinan maupun juga akses kepada pembiayaan. Ya, akses pembiayaan sekarang tidak perlu lagi aset, karena aset bagi UMKM itu adalah problem besar. Nah, sekarang justru kegiatan usaha, ya, ini bisa dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan. Nah, kami optimis kalau semua pembiayaan yang ada di masyarakat sekarang, ya, misalnya KUR, lalu pembiayaan dari koperasi dikombinasikan juga dengan penguatan pembiayaan koperasi lewat LPDB, saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di koperasi dan UMKM. Kami sekarang sedang diminta oleh Pak Presiden untuk mengeksersis korporatisasi petani, ya, program korporatisasi petani di sektor pangan, ya, untuk lewat koperasi, ya, untuk mentransformasi kelembagaan petani kecil-kecil perorangan dalam skala bisnis, ya, dan terhubung dengan supply chain, baik dari logistik, ya, sampai ke market. Nah, ini yang kita perlukan. Jadi kemitraan dengan yang menengah dan besar juga menjadi penting, mungkin sebagai off-taker atau sebagai bagian yang terintegrasi antara sistem produksi UMKM koperasi dengan usaha besar. Saya kira kalau produk koperasi, produk UMKM itu ada kepastian diserap oleh market, baik dalam negeri maupun luar, ini akan memudahkan UMKM dan koperasi mengakses modal investasi untuk pengembangan usaha. Nah, ini yang saya kira kita sedang pikirkan, bagaimana pengembangan koperasi menjadi penghela UMKM dari yang kecil-kecil menjadi berskala ekonomi dan terhubung dengan lembaga pembiayaan yang besar dan juga terhubung dengan market. Nah, karena itu maka kami ingin juga mengembangkan koperasi yang lebih modern dengan penerapan digitalisasi, ya, dalam bisnis proses maupun dalam layanan terhadap anggota. Saya kira sekarang kami ingin koperasi juga punya kesempatan yang sama untuk tumbuh berkembang seperti halnya korporasi. Nah, karena itu hambatan-hambatan seperti rapat anggota konvensional, ya, ini bisa kita atasi dengan pendekatan digital. Ya, nah, ini saya kira langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi barangkali itu yang kita ingin lakukan. Tapi sekali lagi bahwa penting kita juga masuk ke sektor-sektor ekonomi strategis. Ya, deindustrialisasi terjadi saat ini, ya, karena memang sektor koperasi dan UMKM faktanya selama 10 tahun terakhir itu tidak tumbuh. Usaha besar tumbuh, tapi usaha mikro, koperasi dan kecil menengah itu tidak tumbuh. Ya. Nah, malah di mikro dan ultramikro semakin tumbuh. Ini artinya apa? Ini ada stagnasi, ya, pertumbuhan di kecil dan menengah ini, ya.
Jadi usaha besarnya meningkat, tetapi kecil dan menengah tidak tumbuh. Nah, yang melebar itu tadi akibatnya ultramikro yang makin banyak. Artinya apa? Karena tidak terserap di sektor formal, akhirnya orang bikin warung-warung lah, kira-kira gitu gampangnya. Nah, ini yang saya kira kita harus segera atasi, ya, karena ada problem deindustrialisasi di mana banyak sekarang industri-industri manufaktur yang lari ke luar negeri, tapi di sisi lain UMKM-nya tidak tumbuh. Ya. Nah, ini yang kemudian persaingan di tingkat mikro dan ultramikro sekarang makin tajam. Ya, di Jakarta, satu RW dengan rumah 100 rumah, itu ada 25 warung. Artinya tiap 4 rumah ada 1 warung. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam, apakah ini menunjukkan minat kewirausahaan? Belum tentu. Sebab kalau kita lihat di penghasilannya, rata-rata mereka di bawah UMR. Nah, ini menunjukkan bahwa memang meskipun sekarang jumlah UMKM itu cukup besar, begitu. Tapi kalau lihat dari share KHPDW itu masih kecil, ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas kita masih rendah, termasuk koperasi juga masih rendah. Ini catatan-catatan kita yang kita coba address lewat kebijakan-kebijakan yang baru, termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja. Ayo, karena itu mari kita gabung, sama-sama kita dorong pembangunan koperasi ini. Ya, kita mungkin harus berhentilah bicara koperasi dalam dataran ideologi, karena faktanya koperasi justru tumbuh di negara-negara kapitalis, ya, di Amerika, di Eropa, di New Zealand, kira-kira gitu. Jadi koperasi menurut saya harus kita didesain menjadi satu model bisnis yang rasional, ya, yang memberikan kesejahteraan kepada anggota, dan orang berkoperasi sebagai pilihan rasional. Ya, karena koperasi dengan sistem ekonomi yang tertutup, ya, dari anggota untuk anggota, kesejahteraannya dinikmati oleh anggota. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mungkin disimpulkannya bahwa koperasi di Indonesia ini ada 123.000, tapi keikutsertaan masyarakat di Indonesia ini masih rendah, hanya 8,41%. Jadi selain pertumbuhan koperasi juga produktivitasnya masih rendah, ini harus didorong. Pemerintah juga mendorong kebijakan agar UMKM atau usaha kecil dan mikro ini yang non ekonomi skalanya itu berkooperasi untuk mendapatkan pendampingan dan terhubung dengan supply chain sekaligus marketnya. Jadi koperasi pada intinya harus menjadi penghela UMKM dari skala kecil menjadi besar, terhubung dengan supply chain dan market. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya dalam menyampaikan keynote speech.